merasa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya.
surga, kami mengucap syukur. Kami percaya seluruh hidup kami adalah dalam tangan-Mu, dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah di pagi hari ini menjadi pagi yang penuh dengan kebenaran firman-Mu. Ajari setiap kami. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Tema besar kita di hari ini sudah tidak asing lagi. Tuhan adalah gembalaku. Subtemanya yang pertama adalah lebih dari cukup. Nanti subtema yang kedua, jiwaku puas. Sebenarnya yang kedua ini nanti bisa dibuatkan jiwaku puas atau domba yang baik. Ya. Untuk menggambarkan Tuhan sebagai gembala, Daud sudah berpengalaman sebagai seorang gembala juga. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 11, di situ dijelaskan bahwa Daud adalah seorang gembala. Ya. Nah, gembala di Alkitab itu dipakai sebagai metafora, salah satunya sebagai raja. Raja itu gembala. Jadi hari ini, kalau seseorang jadi pemimpin, penguasa, atau apapun, itu harusnya seorang gembala. Bukan penguasa, bukan diktator, tapi seorang penggembala. Pemimpin yang baik itu seorang gembala. Makanya Tuhan Yesus mengambil peran seperti gembala. Ia adalah gembala agung kita. Pemimpin-pemimpin dunia ini tidak kenal Tuhan Yesus. Makanya tidak jadi gembala dia. Jadi pemimpin yang diktator. Yang menekan ke bawah. Yang tidak jadi berkat. Hanya berkuasa saja. Ya. Metafora seorang raja. Di dalam 2 Samuel 5 ayat 2 dikatakan di situ. Bahwa raja itu gembala. Nanti dibaca sendiri ya. Zaman dulu masih ideal. Masih gembala. Nah, seekor domba itu hidupnya sangat bergantung kepada gembalanya. Makanya kemana saja gembala itu pergi, domba itu mengikutinya. Bapak Ibu coba perhatikan di YouTube, cari gembala yang sedang bersama domba-dombanya. Domba-dombanya selalu ngumpul bersama, mengikuti sang gembala. Bahkan gembalanya itu teriak dari jauh. Teriakannya itu bunyi-bunyi tertentu gitu. Domba-dombanya lari, nyamperin gembala. Ia mengenal suara gembalanya. Coba aja Bapak Ibu teriak dengan cara yang sama, lafal yang sama. Enggak dianggap sama dombanya. Padahal sama lafalnya. Berarti bukan soal bunyinya, tapi suaranya itu dikenal oleh domba itu. Domba yang baik mengenal siapa gembalanya. Ya. Nah, seorang gembala itu memberikan pemeliharaan, arahan, tuntunan, perlindungan. Makanya gembala dipakai sebagai metaforanya raja dan lain-lain. Itu gembala. Nah, kalau kita bicara Tuhan adalah gembalaku, ini Mazmur yang sangat terkenal sebenarnya. Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23. Bapak Ibu mesti sering-sering baca kitab Mazmur ya. Coba Mazmur pasal 23 ya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata Mismor le David, Adonai Roy le lo eksar. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Perhatikan baik-baik ya.
Di King James Version dipakai, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Aku seharusnya tidak menginginkan apa-apa lagi. Karena Tuhan adalah gembalaku. Lebih dari cukup. Kalau Tuhan gembalaku, aku tidak ingin apa-apa lagi. Di NIV diterjemahkan, "I shall not be in want." Aku tidak punya, mestinya aku tidak punya keinginan apa-apa. Karena Tuhan gembalaku. Kalau aku punya Tuhan, aku tidak butuh yang lain. Sebab itu jauh lebih berharga. Saudara kalau punya, saya itu nggak punya perhiasan soalnya. Kalau, contohnya yang mahal banget ya? Berlian segenggam gini, nggak ada kali ya. Berlian segenggam gini. Bapak Ibu punya berlian nih. Terus jalan di tengah jalan, ada koin 100 perak. Kira-kira diambil nggak? Kalau masih ngambil juga kebangetan itu pelitnya. Itu pelit luar biasa itu. 100, ya ini segenggam. Ngerti maksudnya ya? Kalau kita punya sesuatu yang sangat berharga, maka yang lain menjadi tidak berharga. Kalau kita diberi 10 triliun sekarang juga, maka orang yang utang 100 juta pun nothing. Mestinya begitu loh. Seberapa besar kita menghargai Tuhan kita. Banyak orang gak menghargai. Makanya perbuatannya itu masih dalam dosa. Makanya hidupnya berani buat dosa. Ya. Aku tidak ingin apa-apa lagi. Ayat ini sering diselewengkan loh, saudara. Kalau Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku, saudara bakalan kaya. Gitu-gitu modelnya. Norak banget tau. Ini kan di streaming nih, dengerin. Memang norak kau. Semua ayat dirubah-rubah jadi kekayaan duniawi. Bertobatlah saudara ya. Bertobat. Jangan sakit hati kalau saya ngomong begitu. Ini Tuhan yang suruh kasih pesan ini. Jadi kalau saudara dengar, ya juga ya. Nah gitu loh. Bukannya gini, awas loh. Pulang lewat mana nanti. Jangan ya. Kalau kita mendengar khotbah yang keras itu, anggap saja itu otokritik. Kritik buat kita sendiri juga. Itu loh. Ya. Salah itu. Tuhan gembalaku itu dalam hal apa? Bukan kekayaan. Makanya terjemahan takkan kekurangan aku ini salah dimengerti. Aku gak ingin apa-apa lagi. Lebih dari cukup. Itu yang benar. Itu ayat satunya, saudara. Jadi metafora gembala dan domba, kan ada gembala, ada domba nih. Kan gak ada gembala pergi sendirian, gak ada dombanya, itu bukan gembala namanya. Ya, metafora gembala dan domba ini dipakai kalau di Alkitab. Gembala itu metafora seorang raja, seorang pemimpin. Bahkan dipakai sebagai metaforanya Tuhan. Tuhan itu gembala. Ya, pelindung, pemelihara, itu gembala. Kalau domba, itu metaforanya jemaat atau umat. Kalau dalam perjanjian lama itu umat pilihan, umat Israel, itu domba. Kalau zaman sekarang domba itu jemaat Tuhan, umat Tuhan. Umat Tuhan harus digembalakan. Karena banyak umat mau datang kepada Tuhan, harus digembalakan dengan baik. Gembala yang baik mengasihi domba-dombanya. Membawa domba-domba itu kepada sang gembala agung. Bukan dimiliki oleh gembala di bumi ini, bukan. Jadi saudara bukan milik gembala di bumi, bukan. Milik gembala agung kita. Amin semua? Jadi jangan gembala yang jahat memanipulasi domba-dombanya. Gembala yang baik mengorbankan dirinya. Gembala yang jahat makan korban. Itu jelas, kelihatan. Gembala yang jahat itu kelihatan. Ngomongnya duit terus. Mau minta duit terus maksudnya. Bukannya kebenaran disampaikan. Ayat-ayat Alkitab dipelintir-pelintir.
Ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Domba-domba itu ya, oleh gembala yang baik, bukan dibawa ke padang gurun. Makan apa di padang gurun? Kepanasan. Dibawa ke padang yang berumput hijau. Maksudnya keadaan yang nyaman. Nyaman di sini jangan diartikan fisik ya. Ini kan metafora semuanya ini. Metafora itu kiasan, perumpamaan, figuratif. Ya. Dalam bayangan saya dulu ya, itu domba itu dibawa ke padang rumput terus dia padang geletak gitu. Ternyata tidak. Coba aja domba ditaruh situ, enggak geletak dia. Kadang-kadang sang gembala terpaksa mengikat kakinya itu, diikat, geletakin biar dia terbaring gitu. Supaya dia terbaring di padang yang berumput hijau. Diikat kakinya kadang-kadang. Kalau yang nakal-nakal itu diikat. Nah, jadi gembala yang baik itu membawa sang domba membaringkan di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kenapa dibimbing ke air yang tenang? Kenapa nggak dibawa ke air yang berombak-ombak? Kenapa nggak dibawa ke sungai yang untuk rafting? Rafting tahu ya? Apa itu rafting ya? Arung jeram. Kenapa nggak dombanya taruh di situ? Ya kalau arung jeram mati nanti dombanya ya. Tapi nggak usah arung jeram lah. Yang sedikit berombak. Kenapa nggak? Dibawanya ke yang tenang sekali. Kenapa? Banyak orang nggak membayangkan ya. Domba itu mulut dan hidungnya kan deket tuh. Kalau airnya ngombak-ngombak gini keselak dia. Beneran. Makanya yang tenang supaya dia minum tenang-tenang itu. Itu gembala yang baik. Kalau gembala yang jahat dibawa yang ngombak-ngombak aja biar keselak-selak terus. Hidung dan mulutnya deket soalnya. Jadi lebih aman dan nyaman. Bayangkan, kitab Mazmur ini suka dibaca banyak orang karena membuat suasana nyaman, tenang. Bersama Tuhan tenang. Ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Nama di Alkitab ingat ya. Bukan hurufnya. Tapi pribadinya. Oleh karena pribadi Tuhan itu. Seperti seorang gembala. Jadi ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Kita dituntun di jalan yang benar. Itu gembala yang baik. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu lembah kematian. The valley of the death of death shadow. Ya, bayangan kematian, lembah bayangan kematian. Itu lembah kekelaman. Makanya kalau orang dalam bahaya, dia nyanyi lagu ini. Ya. Tuhan adalah gembalaku. Ketika apa namanya itu? Titanic tenggelam. Kalau di film kan begitu tuh ya, ada yang nyanyi lagu Tuhan adalah gembalaku. Karena gak ada yang lain. Cuma Tuhan gembalaku. Ya. Sekalipun ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada itu untuk memukul musuh. Kalau seorang penggembala menggembalakan dombanya, lalu ada singa, dipukul pakai gada. Jadi kalau saudara baca Daud, singa aja kalah sama Daud. Seorang gembala, gadanya itu. Lalu tongkatnya itu, tongkat gembala zaman dulu itu kan yang letternya begini ya. Jadi ada pegangannya, ada cantolannya itu loh. Itu bukan buat mukul musuh, bukan. Tongkat itu untuk kalau domba itu menyamping, dicantol.
lehernya. Gitu, ya. Nanti kapan-kapan kita mesti sediakan tongkat itu di sini. Kalau ada jemaat yang mulai miring-miring, nanti ibu-ibu ada ide, di rumah ada itu udah. Suami-suami jadi liatin maksudnya apa ini. Iya, suami-suami itu kalau cantol aja, balik sini. Ya, gadanya dan tongkatnya itu yang menghibur aku. Jadi kita tahu Tuhan itu melindungi kita. Dari apa? Dari kalau kita menyamping, ditarik. Kalau ada bahaya, dipukul sama Tuhan. Kita aman di tangan Tuhan. Amin ya semua ya. Ayat 5 dan ayat 6, saya bacakan ya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pemazmur ingin diam di rumah Tuhan sepanjang masa, selama-lamanya. Kita hari ini, tubuh kita rumah Tuhan. Bait Allah sepanjang masa. Asal jangan murtad. Amin semua. Makanya kita tergabung dalam sinode GBT. Gereja itu rumah Tuhan. Battle itu rumah Tuhan. B. T-nya tabernakel. Rumah Tuhan lagi. Rumah Tuhan terus. Kita rumah Tuhan. Ingat baik-baik. Jangan dipakai jadi rumah yang lain. Jangan dipakai untuk berbuat dosa. Amin semua. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Bapak Ibu Saudara ya, di dalam hidup kekristenan kita ini ada banyak hal yang kita harus pelajari. Belajar hidup yang benar. Belajar memuji Tuhan dengan mulut juga, dengan perbuatan juga. Makanya pilih lagu-lagu yang memberkati. Dan harus mengerti maknanya, hikmatnya. Ya, lagu-lagu lama itu banyak yang baik juga. Saya selalu mendorong, mengencourage setiap kita memuji Tuhan dengan perasaan supaya lahir lagu-lagu baru. Siapapun kita. Kalau enggak lahir juga enggak apa-apa. Tapi khususnya pelayan Tuhan kalau bisa ngarang lagu. Dunia ini membutuhkan pujian-pujian yang banyak kepada Tuhan. Banyak lagu-lagu yang enggak karu-karuan kan? Lagu yang lagunya enggak karu-karuan itu bisa ngetop banget loh hari ini. Saya sampai ini lagu apa sih? Enggak ada artinya lagi. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia
jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Iman yang benar itu yang seperti ini. Ajaran-ajaran yang baru itu justru menyesatkan kebanyakan. Iman yang benar itu meskipun aku berjalan dalam lembah kematian, kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Ia menyertai aku. Artinya, mau kita sehat, mau kita sakit dalam bahaya, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan besertaku. Amin, saudara. Apapun masalah saudara, jangan takut karena Tuhan menyertai kita. Tapi jangan buat dosa. Biarlah kita hidup kudus untuk Tuhan. Mati pun dalam keadaan kudus untuk Tuhan. Itu baru iman yang benar. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus memposisikan dirinya sebagai gembala yang baik. Nanti saudara bisa baca Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 21. Ia memanggil domba-dombanya dan menuntun keluar. Ia berjalan di depan, memimpin. Ia memberi hidup. Ia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia mengenal domba-dombanya pribadi lepas pribadi. Tuhan mengenal kita, saudara. Siapa kita? Kita kelebihannya apa, kekurangannya apa? Tuhan tahu persis. Tapi kalau gembala yang jahat, dia pencuri, membunuh, memanipulasi domba-dombanya. Itu gembala yang jahat itu. Ya. Makanya Tuhan diibaratkan sebuah pintu. Metafora sebuah pintu. Jadi Yohanes 10 ayat 7 dan 9. Aku adalah pintu. Barang siapa lewat melalui pintu itu, ia selamat. Ya, itu. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Domba yang benar tidak mendengarkan gembala yang lain. Domba yang benar mendengarkan sang gembala agung. Tuhan Yesus. Ya, itu. Jadi, gembala yang baik mencari domba yang tersesat. Tapi kalau gembala yang tidak baik, dia mencari domba yang gemuk-gemuk. Gembala yang gak benar di gereja itu mencari orang-orang kaya saja. Modusnya kebaca. Kalau orang kaya gitu ya disambutnya baik banget gitu. Digelar karpet merah. Dipayungin, padahal gak hujan. Lebay ya. Lebay banget ya. Gak apa-apa biar orang ingat gitu. Gembala itu begitu tuh. Kalau yang kaya aja di depan dikasih kursi khusus. Ya. Kalau di sini boleh juga sih kita kasih kursi khusus ya. Kursi khususnya digantung di atas. Ya enggak gitu juga sih. Kita menghormati semua orang ya. Tapi gembala enggak boleh begitu. Semua orang sama saja. Kita mau menghormati, mau kaya, mau enggak sama saja. Tapi kita harus menghormati orang tua. Kalau orang lebih tua ya harus kita hormati. Bagaimanapun dia. Ya, begitu. Nanti semua dicat putih. Biar dihormati. Tapi serius, kita harus menghormati semua orang sama. Ya. Gak boleh juga menghina orang kaya. Gak boleh itu. Semua orang sama. Kecuali kaya tidak mau bertobat. Kalau tidak mau bertobat, ya percuma dengerin firman begini. Ya. Jangan tersinggung ya di luar sana.
Yesus itu memanggil orang-orang berdosa. Lukas 5 ayat 32. Bahkan di Mika 5 ayat 4. Mika 5 ayat 4. Coba kita baca ya. Mika pasal 5 ayat 4. Mika pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat. Maka ia bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Ini cerita tentang Mesias. Mesias diibaratkan gembala juga. Itu di perjanjian baru kita tahu yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itulah sang gembala agung kita, saudara. Dia gembala yang baik, dia gembala agung kita. Nanti dibaca sendiri saja ya. Ibrani pasal 13 ayat 20. 1 Petrus 5 ayat 4. Wahyu 7 ayat 17. Nanti dibaca sendiri. Kalau kita membaca perikop ini, dan kita mengerti metaforanya seorang gembala dan domba-dombanya, maka apa dampaknya dalam hidup kita? Ini yang paling penting. Lalu apa hikmat yang kita dapat? Ada dua, saudara. Bagi para gembala di luar sana, bagi para pelayan Tuhan, ya, harus jadi gembala yang baik. Seperti Tuhan Yesus. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, gembalakan domba-dombaku. Ditanya lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku. Kata Tuhan begitu. 3 kali ditanya, Petrus sampai nangis. Swear Tuhan. Petrus berani swear. Petrus ini termasuk orang yang temperamen dan lebay memang. Swear. Tapi nggak lama setelah ngomong swear, dia ngomong swear juga tuh. Dia ditegur sama seorang hamba. Kamu kan kenal itu. Tuhan Yesus yang sudah ditangkap. Dia ngomong sekali lagi, swear. Aku nggak kenal katanya. Makanya jadi orang jangan gampang. Makanya Alkitab berkata, jangan kau bersumpah. Demi apapun. Nanti kamu nggak bisa melakukannya. Ya, lagi pula kita nggak punya hak untuk melakukan sumpah demi ini, demi itu. Emang punyamu itu, demi langit. Langit punya Tuhan. Demi ini, demi itu. Nggak boleh sumpah. Katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Jangan mudah-mudahan, repot kalau udah mudah-mudahan. Di sini mau nggak ada yang punya karyawan? Karyawannya kalau ditanya ya, nanti kita meeting ya jam 12 sambil makan siang. Mudah-mudahan bisa Pak. Ada? Mudah-mudahan bisa. Langsung dipecat. Mudah-mudahan lagi. Kalau kita ditanya Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Jawabannya, jangan mudah-mudahan. Amin Tuhan. Jawaban yang paling benar itu amin. Amin itu artinya iya Tuhan. Akan kulakukan. Mestinya begitu. Nah, kata menggembalakan di 3 pertanyaan ini rupanya beda-beda teksnya. Ayat 15 dan ayat 17 dipakai kata boske. Boske itu artinya beri makan. Di ayat 16-nya poimaine, shepherd, gembalakan. Rupanya gembala yang baik itu menggembalakan, ngasih makan. Supaya domba-dombanya hidup. Lah kalau gembala di gereja, ngasih makan apa? Firman Tuhan. Sebab manusia hidup bukan dari roti saja. Bukan dari nasi saja. Bukan dari lemper saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah sebabnya gereja yang tidak mengkhotbahkan kebenaran firman, jangan didatangin. Itu bukan gereja. Itu cuma sebuah motivator. Perusahaan motivator. Pakai Alkitab tapi. Ya. Sebab gembala, kalau engkau mengasihi aku, kau kasih makan dia. Kata Tuhan Yesus. Kasih makan firman yang benar. Banyak domba mesti diajar supaya cerdas. Supaya bisa membedakan mana gembala asli, mana gembala palsu. Ya. Ini ancaman loh buat gembala-gembala yang palsu itu. Sampaikan kebenaran. Kalau enggak kau tidak mengasihi Tuhan artinya.
Bahkan berkhianat sama Tuhan. Disuruh kasih makan yang sehat, dikasih racun jemaatnya. Jangan ya saudara. Jangan ya. Itu bagi para gembala. Mari kita bertobat sama-sama. Setiap pengkhotbah, setiap pelayan Tuhan, sampaikan kebenaran, jangan yang lain. Jangan ada motif-motif tertentu. Ngakalin jemaat dan sebagainya. Ya. Tapi bagi domba-domba, saya agak heran gini, kenapa sih lu pergi ke yang begitu-begitu? Dua kemungkinannya, minimal dua. Satu, tidak mengerti. Karena tidak bisa membedakan kan? Kedua, memang seleranya sama yang palsu. Seleranya memang palsu. Domba yang begini tersesat loh, saya kasih tahu. Dicantol sama gembala palsu tuh. Supaya masuk jalur yang palsu. Orang udah jelas pemazmur bilang, ya menuntun di jalan yang benar. Makanya domba-domba yang tidak cerdas itu hilang dia nanti. Dituntun ke jalan yang salah, mau dia. Mengerikan loh ini. Mengerikan. Kalau yang begini nggak banyak orang suka. Kalau yang menyenangkan telinga gitu, senang banget orang-orang. Heran ya. Domba yang baik mendengar dan mengenal suara gembalanya. Harus bisa mendeteksi yang ini suara Tuhan nih, yang ini bukan ini, pikirannya sendiri nih yang ini. Karena diarahkan ke dirinya, pengkultusan individu. Kalau yang benar itu diarahkan ke Tuhan Yesus. Begitu harusnya. Nanti dibaca ya, Yohanes 10 ayat 3 sampai 4 dan Yohanes 10 ayat 27. Domba yang baik ikut gembalanya kemanapun gembalanya itu pergi. Percaya total kepada sang gembala. Perhatikan tuh domba-domba itu. Nggak nanya-nanya sama gembala. Ngikut aja kemana aja. Pasti tidak tersesat. Pasti selamat. Sembuh. Pasti sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Ya. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Padahal kalau kita baca itu jelas banget itu. Ada orang yang ngatain saya sesat. Karena ayat ini. Coba kita baca. Meskipun ini sering dibaca, mari kita baca sekali lagi. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ia siapa? Tuhan Yesus. Supaya kitanya siapa? Kitanya dijelaskan di situ. Kitanya yang telah mati terhadap dosa. Jadi kalau saudara belum mati terhadap dosa, nggak termasuk di ayat ini. Yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk, yang hidup untuk kebenaran. Barulah kalimat itu boleh diucapkan oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Jadi orang yang sudah sembuh itu ciri-cirinya apa? Mati terhadap, hidup untuk, itu sembuh artinya. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Jadi bukan sembuh dari penyakit. Ayat ini loh ya saya katakan ya. Kalau kita baca ayat 25-nya lebih jelas lagi. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Sesat. Kamu dulu gak ngerti. Ikut yang lain. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Siapa itu? Tuhan Yesus. Ya. Orang ngatain saya sesat ini. Loh kenapa sesat? Lah saya doakan orang pakai oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Sembuh benar orangnya? Kok disalah-salahin? Ini orang yang gak takut firman Tuhan ini nih. Kalau ada orang yang tidak mengerti menggunakan ayat ini untuk menyembuhkan, dan Tuhan mau menyembuhkan, ya bisa saja, kenapa tidak? Gak ada salahnya, itu kuasa Tuhan itu. Tuhan kasihan loh yang gak ngerti ya sembuh lah, tulus kan. Tapi kalau kita mengerti ayat ini bukan untuk itu, sengaja melakukannya, menghina firman Tuhan itu namanya. Kalau orang nggak ngerti ya nggak apa-apa. Nggak masalah kok. Tapi kalau orang mengerti, oh bukan begitu. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Sembuh dari kesesatan. Dan itu jauh lebih penting daripada sembuh dari sakit gigi, sembuh dari sakit kepala. Sembuh dari sakit kepala cuma sebentar, nanti mati lagi semuanya. Yang Tuhan Yesus mati di kayu salib itu sangat penting. Supaya kita sembuh dari dosa. Sembuh dari kesesatan. Itu yang penting. Orang susah dijelaskan ya.
Kalau orang mendengar firman yang salah udah lama itu begitu tuh. Dengar begini kaget terus dipikir sesat. Yang benar begini, baca itu firmannya. Tapi kalau orang sembuh karena bilur Tuhan Yesus, itu karena kuasa Tuhan Yesus. Lagi pula kalau kita udah mengerti ya, mau berdoa untuk kesembuhan orang, emangnya harus pakai bilur Tuhan Yesus? Dalam nama Yesus, sembuh. Sembuh dia oleh kuasa Tuhan. Jangan pakai oleh bilur-bilurnya. Ini dalam rangka kesesatan ini. Kalau cuma sembuh itu merendahkan Tuhan Yesus loh. Kuasa Tuhan Yesus turun ke bumi itu untuk menyelamatkan manusia. Bukan untuk membuat manusia yang miskin jadi kaya. Yang sakit, kanker, sembuh. Enggak. Dalam kasus tertentu memang disembuhkan, betul. Tapi ada banyak yang enggak disembuhkan juga. Kenapa? Karena disuruh pulang. Ayolah pulanglah, sudah waktunya. Kita semua nanti juga begitu kok. Pulang kan? Pulang. Kita itu harus dewasa. Jangan maunya sendiri, pikirannya sendiri. Saya kalau doain orang sembuh ya, gak pakai kata-kata bilur-bilur ini. Dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan turun menyembuhkan. Gitu aja cukup. Ya, kalau saya pakai ini malah salah. Karena saya mengerti ini maksudnya supaya orang-orang itu sembuh dari kesesatan. Sembuh dari dosanya. Menjadi anak Allah. Oh itu lebih penting jauh. Soal sehat sakit itu nggak penting. Mau disembuhkan terima kasih Tuhan. Kalau nggak sembuh terima kasih juga. Tapi kita disediakan langit baru, bumi baru. Amin ya. Banyak orang imannya tidak bisa bertumbuh kalau pengertiannya salah. Kalau pengertiannya benar, aku nggak takut mau sakit mau sehat. Nggak masalah, aku milik Tuhan kok. Tapi kita jaga kesehatan. Begitu. Jangan teriak-teriak oleh bilu-bilunya kamu sembuh, muakan sembarangan. Sakit jantung nanti. Banyak yang ngawur-ngawur begitu tuh. Pakai ayat sembarangan, muakan sembarangan. Pola hidup sembarangan. Kena jantung mati mendadak. Faktanya begitu. Makanya belajar itu yang benar. Kalau Tuhan Yesus ada ya Tuhan Yesus pasti marah-marah juga. Gimana sih, kenapa sih kau nggak ngerti firmanku? Kan ada tuh. Tuhan Yesus berkata, kenapa sih kamu nggak mengerti firmanku? Gitu. Kenapa ya? Karena orang mau mendengar yang enak-enak saja. Nggak mau dengar yang benar. Padahal ya kalau kita dengar yang benar ya, lama-lama mantep, aku mau. Enakan yang benar daripada yang kedengarannya enak. Itu cuma membuai sebentar, nanti pulang balik lagi masalahnya. Mendingan kita yang benar supaya selamat, kan gitu. Ya. Sebagai penutup, saudara, jika Tuhan Yesus adalah gembala agung kita, keyakinan kita pasti kokoh. Kita itu domba yang ingin ikut sang gembala. Dalam metafora lain di kitab Mazmur dipakai metafora seperti rusa yang merindukan air. Metaforanya itu luar biasa loh Mazmur itu. Itu puisi saudara. Itu puji-pujian. Itu luar biasa. Makanya kita mesti memacu diri kita belajar. Jangan minum susu terus. Makanan keras supaya dewasa. Amin ya. Seperti rusa rindukan air. Demikianlah jiwaku Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku sampai selama-lamanya. Jiwaku haus padamu Tuhan. Bilakah ku datang padamu? Air mataku tercurah padamu di siang dan malam hari. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap,
Firman Tuhan itu pakai berbagai macam metafora supaya kita bisa mengerti dengan dalam. Perumpamaan ini, perumpamaan itu, pakai puisi, pakai nyanyian, supaya kita melibatkan seluruh pikiran kita dan perasaan kita. Kalau cuma pakai pengertian, logika kita saja nanti yang hidup. Tapi pakai perasaan, cintanya kita mengalir. Cinta sama Tuhan, cinta sama pasangan hidup, cinta sama saudara-saudara kita, cinta sama sesama kita mengalir. Aku mau Tuhan. Ya, itu luar biasa loh, saudara. Mestinya kita belajar dari ciptaan yang lain juga. Kenapa Tuhan pakai rusa? Mestinya kita belajar dari rusa, kenapa dia merindukan air ya. Itu semuanya pelajaran loh. Tuhan mengajar kita lewat firman-Nya dan lewat semua ciptaannya. Kalau aku melihat langit, buatan jarimu, betapa mulianya Engkau Tuhan. Itu pemazmur begitu. Mulai sekarang kita harus seperti itu, saudara. Menjadi pemazmur. Kalau aku lihat langit Tuhan, waduh, di balik langit itu ada langit yang baru, bumi yang baru. Kalau aku lihat manusia-manusia ciptaanmu Tuhan, mestinya ini jadi saudaraku di surga nanti. Amin semua. Kita sedih loh kalau ada, kok dia begitu, nanti gak ketemu kita di surga. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Begitu loh saudara, ya. Amin semua. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Aku melayangkan mataku, memandang ke gunung-gunung itu. Dari manakah pertolonganku? Dari Tuhan Yesus. Tak dibiarkan kakiku goyah, penjagaku takkan terlelah. Kau tak pernah meninggalkanku, tidak akan pernah. Nyanyi Hosana kan memujimu, nyanyi Hosana kan menyembahmu. Bukan menari dan terus menari bagimu Yesus Tuhanku. Nyanyi Hosana kan memujimu, nyanyi Hosana kan menyembahmu. Bukan menari dan terus menari bagimu Yesus Tuhanku. Aku melayangkan mataku, memandang ke gunung-gunung itu. Dari manakah pertolonganku? Dari Tuhan Yesus. Tak dibiarkan kakiku goyah, penjagaku takkan terlelah. Kau tak pernah meninggalkanku, tidak akan pernah. Nyanyi Hosana kan memujimu, nyanyi Hosana kan menyembahmu. Bukan menari dan terus menari bagimu Yesus Tuhanku. Nyanyi Hosana kan memujimu, nyanyi Hosana kan menyembahmu. Bukan menari dan terus menari bagimu Yesus Tuhanku. Dengan kabar baik ku beritakan kepadamu, Yesus Kristus itu Tuhan Juru Selamat hidupmu. Percayalah padanya, masa depanmu terjamin di dalam Dia. Bapa di surga telah beri Sang Putra, rela berkorban di Golgota, serahkan nyawa menebus dan menyelamatkan kita semua.